Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab kelima yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang manajemen waktu proyek perangkat lunak. Langsung saja kita mulai. Pada beberapa proyek perangkat lunak diperlukan langkah dalam mendefinisikan dan menjadwalkan kegiatan, memperkirakan sumber daya manusia, memperkirakan durasi pengerjaan proyek, dan mengembangkan modal pada saat proyek berlangsung. Sebuah penelitian menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman adalah salah satu masalah yang paling sering mempengaruhi proyek dengan hampir 47%. Salah satu penyebabnya adalah penerapan manajemen waktu proyek yang buruk. Akibat dari keterlambatan proyek berdampak pada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Oleh sebab itu, diperlukan teknik dalam mengelolanya waktu dalam proyek atau sering disebut dengan manajemen waktu proyek atau tim manajemen proyek. Manajemen waktu proyek dimulai sejak awal inisiasi proyek dengan mengidentifikasi durasi proyek yang dibutuhkan dan pencapaian milestones sebelum mendapatkan jadwal terperinci selama fase perencanaan. Manajemen waktu proyek adalah manajemen waktu yang digunakan pada kemajuan dalam kegiatan proyek berlangsung hingga selesai. Manajemen waktu yang baik membutuhkan perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian semua aktivitas proyek. Manajemen waktu adalah salah satu dari 6 fungsi utama manajemen proyek. Berdasarkan Project Management Institute, The Project Management Institute membuat Project Management Fundamental Guide, sebuah standar yang diakui dalam profesi manajemen proyek yang menyediakan pedoman teknik dan alat untuk manajemen proyek. Pada proses manajemen waktu proyek pada umumnya mengacu pada cara manajer proyek mempersiapkan strategi untuk mengalokasikan waktu yang tepat untuk setiap tugas dan memastikan tenggat waktu pada setiap tahap proyek hingga proyek itu diserahkan atau delivery project. Tujuan manajemen waktu proyek bertujuan agar proses pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan target waktu yang disepakati bersama dengan stakeholder. Mekanisme manajemen waktu. Pada mekanisme manajemen waktu proyek terdapat beberapa fase dalam pelaksanaan manajemen waktu proyek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen merencanakan jadwal adalah proses dalam menetapkan suatu kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk mengelola, membangun, dan mengimplementasikan dan mengontrol waktu pelaksanaan proyek. Manfaat dari proses ini adalah menyediakan petunjuk tentang bagaimana waktu proyek akan dikelola. Di sini ada gambar diagram alif Plan Schedule Management. Pada gambar tersebut menunjukkan diagram alir dari proses manajemen rencana jadwal. Pada proses ini diperlukan input, alat, dan teknik sehingga menghasilkan output, yaitu schedule management plan. Selain itu, proses ini juga berkaitan dengan proses selanjutnya seperti define activist, sequence activist, dan lain sebagainya. Input pada proses ini yaitu project management plan, project charter, enterprise environmental factor, organizational process asset. Sedangkan untuk alat dan teknik yang digunakan dalam plan schedule management yaitu expert judgment, analytical technique, meetings. Untuk output yang diharapkan dari proses ini adalah adanya rencana maupun jadwal untuk melakukan monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan proyek secara detail. Beberapa poin output yang dihasilkan yaitu project schedule mode development, level of accuracy, unit of measure, process description. Yang kedua, menentukan aktivitas. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kegiatan yang spesifik agar proyek dapat terselesaikan. Proses ini juga bermanfaat agar aktivitas dapat di breakdown atau dijabarkan sesuai dengan dasar dalam pelaksanaan proyek seperti estimation, scheduling, executing, monitoring, dan controlling. Alur diagram dalam proses define activities ini ditunjukkan pada gambar 4. Ini adalah gambar diagram alur define activities.
Gambar 4 merupakan alur dalam membuat define activity yang membutuhkan input dari scope baseline, organisasional, proses aset, enterprise, environmental factor, dan schedule management plan. Kemudian output yang dihasilkan yaitu milestone list, activity list, dan activity attribute. Proses ini juga berkaitan dengan proses lainnya, yaitu sequence activities, estimasi activity duration, dan lainnya. Proses ini hampir sama dengan schedule management plan, namun terdapat perbedaan pada alat dan tekniknya serta output yang dihasilkan. Berikut adalah penjelasan dari input dan proses define activity. Yang pertama, schedule management plan, yang kedua, scope baseline, work breakdown, struktur, goals dari proyek, dan informasi kendala yang terdokumentasi dalam scope baseline diperlukan dalam proses define activities, enterprise, environmental factor, organisational, proses aset. Sedangkan pada alat teknik ini digunakan pada proses ini adalah decomposition, rolling wave planning, expert judgment. Beberapa output pada proses define activities yaitu activity list, milestone list. Yang ketiga ada mengurutkan aktivitas atau sequence aktivitas. Proses mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah mendefinisikan urutan logis dari pekerjaan untuk mendapatkan efisiensi yang besar dan terhindar dari kendala proyek. Ini adalah gambar dari diagram alur sequence activities. Pada gambar 5 menunjukkan alur dari input dan output dari proses sequence. Activities lain itu juga berkaitan dengan beberapa proses lainnya seperti develop, schedule, project dokumen, dan lainnya. Input dari sequence activities dapat dilakukan dengan beberapa proses yaitu schedule management plan, activity list, milestone list, project scope statement, enterprise environment factor, organizational process asset. Pada proses input, sequence activities merupakan hasil dari proses sebelumnya yang telah dilakukan seperti activity list dan milestones. List adalah output dari proses define activities, sedangkan schedule management plan, project statement, enterprise environment factors, dan organizational process asset merupakan bagian dari proses sebelumnya yang telah dijelaskan. Untuk alat dan teknik yang digunakan pada proses ini adalah Precedency Diagramming Method atau PDM, Dependency Determination. Yang pertama, Mandatory Dependency. Tim proyek menentukan dependensi mana yang wajib selama proses pengurutan aktivitas pelaksanaan proyek. Mandatory dependency harus dimasukkan dalam penetapan jadwal pelaksanaan proyek. Yang kedua ada discretionary dependencies. Tim proyek dapat menentukan dependensi mana yang bebas selama proses pengurutan aktivitas pelaksanaan proyek. Let's and right. Prospek atau lead berupa jumlah waktu yang dapat dimajukan oleh penerus aktivitas seketika proses aktivitas sebelumnya dilakukan oleh tim pelaksana sebelumnya belum diselesaikan. Seperti contohnya ketika dalam membangun aplikasi, proses implementasi yang dilakukan oleh tim programmer dapat dimajukan 2 minggu lebih cepat dari jadwal ketika tim desain sedang membuat desain make-up tampilan aplikasi. Sedangkan jeda atau lag adalah jeda waktu yang dibutuhkan oleh penerus aktivitas proyek untuk dapat melaksanakan aktivitas sebelum tim aktivitas sebelumnya menyelesaikan pekerjaannya. Seperti contohnya pada proses testing aplikasi dapat dilakukan setelah 1 bulan aktivitas coding selesai. Hasil atau output dari proses sequence activities adalah sebagai berikut. Ada project schedule network diagram. Di sini adalah gambar dari project schedule network diagram. Pada gambar 6 menunjukkan alur diagram dari mulai hingga akhir dari proyek. Pembuatan alur diagram ini dapat menggunakan manual atau aplikasi pendukung seperti Microsoft Visual atau yang lainnya. Dalam penulisan aktivitas dapat ditulis secara diringkas. Selain itu, diagram tersebut menggambarkan urutan aktivitas. Membuat jadwal atau develop schedule adalah proses menganalisis urutan aktivitas, durasi, kebutuhan sumber daya, dan batasan jadwal untuk membuat model jadwal proyek.
Manfaat utama dari proses ini adalah dengan memasukkan aktivitas, durasi, sumber daya, ketersediaan sumber daya, dan hubungan logis. Hal ini akan menghasilkan model jadwal dengan tanggal yang direncanakan untuk menyelesaikan aktivitas proyek atau disebut dengan project schedule. Project schedule atau jadwal proyek menyajikan aktivitas terkait dengan tanggal, durasi, milestone, dan sumber daya yang direncanakan. Jadwal proyek dapat mencakup tanggal mulai yang direncanakan dan tanggal selesai yang direncanakan untuk setiap kegiatan. Berikut adalah contoh dari jadwal proyek yang telah dibuat dalam proyek yang ditunjukkan pada gambar 7. Nomor 7 menunjukkan pemetaan dari jadwal untuk contoh proyek yang sedang dilaksanakan. Setiap aktivitas yang sedang berjalan memiliki lama waktu dan status yang dibutuhkan. Selain itu juga terdapat milestones sebagai gambaran beberapa lama proyek yang akan diselesaikan, kemudian ringkasan dari aktivitas proyek yang akan dilaksanakan, dan terakhir adalah rincian aktivitas beserta waktu dan status yang sedang berjalan. Pada proses manajemen waktu pada proyek yang dibahas pada buku ini masih terdapat beberapa proses lagi yang tidak dapat dijelaskan secara rinci, yaitu estimate activity resource, estimate activity duration, develop schedule, dan control schedule. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.